buat pengerjaan UAS kalian untuk mata kuliah software tambang. Nah sebelumnya mau tanya dulu, kalau jenis soalnya itu kayak gimana ya biar nanti kita bisa coba kerjain. Soalnya saya belum tahu juga ada perbedaan atau enggak buat soal UAS software tambang sekarang sama yang tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada yang mau? Hah? Kayaknya ada perbedaan deh Bang. Dari data STR-nya ya kalau nggak salah. Hah? Itu ada perbedaan juga kayaknya. Oh gitu. Cuman Jadi tugas UAS kalian ini sebenarnya dimintanya apa? kan di pertama kan buat peta kontur kan. Oke. Peta kontur. Heeh. Terus ada peta kesesuaian lahan. Buat desain fit sederhana. Heeh. Terus buat berapa jenjang gitu. Sama buat yang dari arah N atau S gitu Bang. Oh, soalnya teman kalian si Ferdinand ya, Ferdinand bilang Ya. cuma kita surpak aja sih. Nah, kalau surpak, Ya. itu kan bikin pit ya. Ah, Berarti sisanya udah bisa ya? Sebenarnya gini Bang, kalau untuk kan kita kan ada tugas dua nih, jadi ada yang tugas UAS sama ya ada yang tugas UAS sama ada yang tugas. Oh iya 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 tahu tahu tahu. Nah, yang Nah, tugas ini ada buat surpak juga kita. oh, oke oke. Gimana jadi ya Bang? Enaknya Bang? Eh, Kalian yang UASnya udah bisa belum? Maksudnya dari beberapa soal itu yang kayak peta itu kan sebelumnya UTS itu kan perpetaan juga ya. Harusnya sih udah bisa ya. Belum, belum Bang, belum. Oh belum ya? Belum Bang. Di surpak kita orang masih kayak raba gitu loh Bang, belum paham benar isinya. Oh, kalau mungkin sekarang sepak dulu coba ya, biar nanti eh, soal buat tugas hariannya, tugas besar, kan tugas 20% ya kalau nggak salah itu ya masuknya. Bukan Bang, jadi kita orang itu ada apa namanya, ada dosen gitu Bang. Jadi bukan Pak Aliut ajar dari semenjak habis UTS. Nah, Oh, itu iya, iya. ngasih tugas gitu. Oke, oke. Oh ya udah berarti tetap pakai surpak ya berarti kan? Iya Bang, Oh, kalau yang tugas itu tadi ada dikasih data nggak? Maksudnya, ada eh, Bang, semuanya ada dikasih data. oh itu bisa di share screen nggak? Biar coba saya lihat dulu. Soalnya Oh, takutnya saya atau jelasin. kita Saya kirim aja gimana Bang? Oh iya iya, boleh boleh boleh. Tapi saya lagi di jalan Bang, mungkin ke ini anak apa yang join di sini gitu Bang. Oh iya, iya, boleh boleh. Yang lain coba Yang ngomong aja, join nggak kita apa-apa. kirim. Nah, kita ini aja sih, nggak usah terlalu apa. Iya Bang, kebetulan saya lagi di jalan ini. Nah, saya perwakilan kelompoknya Ferdinand. Jadi Oh iya iya. ah, kemungkinan lagi nggak bisa ngirim datanya untuk coba yang lain dong ini coba backup dulu bisa nggak ngirim ke Bang Alex? Lewat chat sini aja bisa harusnya ya kirimnya. Iya, chat langsung. Ya bisa sih Bang. Nah, Nah, kalau cuman nggak ada nih yang lain nih bisa nggak ngirim iya. data buat UAS ya, buat UAS atau buat tugasnya biar nanti enak gitu. Soalnya yang lainnya pada ini pada minor Vesto semua gimana nih? Iya Bang, ini lagi Oh, dia juga Bang. iya iya iya. Iya. Atau kalian kalau mau diundur gimana? Besok kalian sikrap ya? Gimana Bang? Atau sekarang diundur biar maksudnya pada fokus minor dulu. Kalian deadline-nya 15 kan ya? Kalau maaf Bang, gimana Bang? Gini maksud saya, kan rata-rata lagi agak banyak kegiatan kan, maksudnya lagi ada yang minor, terus takutnya nggak fokus, maksudnya apa kita undur aja, entah nanti malam, nggak malam, besok lah. Soalnya Ini dia, Bang, uh, masalahnya kan apa namanya ininya itu apa sih deadline-nya. deadline-nya tuh hari Minggu jam 4 sore Bang dan kita Oh, belum alah. lapangannya. Iya, iya. Oh, yaudah, yaudah. Kalau kayak gitu, coba langsung dikirim aja ya. Kita bentar Ya, aja sih. saya cari dulu ya Bang ya. Oke, oke, Bentar. oke. Cari lagi.
Oke, oke, itu udah dikirim, ini buat UASnya ya? Oh, ya udah langsung aja ya, paling kalau buat peta kontur interval mayor minor itu kalian pakai global mapper aja. Coba langsung aja saya contohin ya prosesnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Eh, saya coba sharein ya. Eh, kalau untuk nomor 1 itu kalian kalau pakai global mapper kalian pakai global mapper aja coba. Kalau nggak ada kalian pakai RG sih. Cuma menurut saya lebih cepat pakai global mapper ya. Yang pasti pertama kalian butuh data Demnas. Data Demnas itu bisa diambil di sini di mana di Ina Geospasial. Geospasial untuk negeri kalian download aja Demnas, butuh data, kalian kalian pilih banyak, kalian pilih datanya. Kalau dari yang saya baca kan soal UASnya itu kan ini ya, apa namanya, melanjutkan berdasarkan data pada UTS. Berarti kan data pada UTS kan kemarin itu kalau nggak salah dikasih data eh, apa namanya, data ini ya, data bukan data koordinat WIUP ataupun sejenisnya yang menggambarkan atau menjurus pada suatu lokasi atau pada daerah. Nah, kalian gunakan itu di mana, terus kalian cari aja demnya, demnasnya kalian pilih, kalian download. Misalkan di daerah Lampung lah, ambillah di sini, di Ududem 111042 ini kan. Nah, kalian kalau udah, coba pakai Global Mapper. Ini buat versi Global Mapper ya. Kalau versi ArcGIS kayak kemarin udah saya jelasin juga di tutorial buat UTS itu. Kalian pakai Global Mapper. Nah, terus eh, setelah itu kalau udah pakai Global Mapper, kalian pakai nah ini Global Mapper udah kebuka. Coba kita contohin aja. Misalkan eh, misalkan ada latihan. Coba saya contohin dulu aja. Oh, ada berarti. Nah nih, ini UTS sama UAS saya dulu ya. Misalkan Demnas ini. Nah, ini gampangnya kalau di sini tuh udah ini. Nah, jangan lupa kalau pakai Global Mapper kalian projection dulu ya daerahnya di mana. Nah, projectionnya itu kalian dikonfigur terus projection. Nah, kalian cari Geoprek itu kan udah bagi 94. Nah, zonanya di mana? Kalian pilih aja itu. Nah, ini WG 984 zonanya di mana? Tinggal kalian pilih. Ini kayaknya nggak bisa karena ininya nggak pas ya. Harusnya ini UTM sih. Nanti kalian, ini UTM, ini 8 shorten nih kan. Kalian okein aja. Nah, kalau udah UTM 48, nah kalian cari. Misalkan kalian mau bikin kontur mayor minor kan. Nah, boundaries di sini, di create contours. Nah, generator contours kalian pilih minor contours berapa, satu, majornya dua. Supaya nanti untuk pembikinan pit di Surpakai itu bisa rapi gitu. Maksudnya kalian tahu, oh satu elevasinya dua, jadi nggak ada elevasi yang terlewati. Langsung kalian okekan aja. Nah, ini kalau kalian mau ganti namanya bisa di sini, di layer jadi misalkan kontur, kemudian oke. Ini karena, oh sebentar, ini tadi masih terlalu besar, nah kalian bikin boundaries dulu ya, misalkan seginilah. Kalian mau bikin daerah, apanya di aliran sungai sini misalkan. Daerah sini, daerah apa bilangnya, point of interest-nya, AOI-nya, area of interest. Nah, di sini kalian mau buat,
Oke, kalian bikin aja boundaries. Ini namanya sama biasanya, klikkan saja. Kemudian untuk milih atau selected, kita pakai yang ini. Oke, ini kita pilih aja. Nah, ini kan udah dipilih. Kemudian klik di emasnya, di layer, di option, kita crop dulu. Crop to currently selected polygons. Nah, ini supaya nanti nggak berat apanya demnasnya ya. Matiin boundariesnya, nah itu kan sudah tercrop nih boundariesnya. Tinggal tadi generatif kontur. Nah, oke kan aja. Nah, udah ada kan, langsung jadi. Prosesnya nggak lama kayak di Argis. Nah, udah ada ininya juga, udah ada ininya. Nah, kalau udah data ini kita ekspor pakai SHP layer, export layer to new file, save file, oke. Nah, export lines. Nah, kalian save aja lah di sini. Apa namanya? Kalian bikin dulu folder buat data kalian kan. Nah, misalkan inilah was di survei misalkan kalau misalkan topografi data. Nah, ini kontur udah kan? Ya, kalian kontur udah jadi. Ya udah kalian ekspor select file. Nah, nanti jangan lupa di atribut setupnya kalian coba aja di sini misalkan apa kontur ya, kontur contoh. Nah, di export pun di atribut setup yang elevationnya diganti tipenya float. Oh yes. Kemudian close-nya juga float or integer lah, kalian pilih dua itu. Soalnya di ArcMap nanti kita coba kita kasih nilai z-nya supaya bisa terbaca jadi data 3D di Subpart. Nah, dia float atau integer ya, karena kalau yang string nggak akan terbaca dia. Nah, ini kalau udah uh, tinggal di oke kan saja, ini default aja, centang ini default, kalian oke kan. Nah, kalau sudah coba buka argisnya nanti, kita coba buka argis dulu ya. Kalian buka ArcMap, nah, kalian masukin tuh data yang tadi SAP, gitu, data SAP. Dan masukin data SAP, setelah itu kita coba kalau ngolah datanya di SAP, di ArcGIS, ArcMap, buat peta kontur interval 25, tadi itu soalnya 25 sampai 26 ya. Nah, ini 25 meter nih. Berarti nanti tadi peta konturnya 25 meter, majornya 5 meter, minornya biasanya dikali sih. Major itu dikalinya minor. 2 kali atau berarti ini kali 5 kan, kelipatannya dari minor. Kayak gitu. Terus kalau sudah tanggal berapa? 15 ya? Hari Senin berarti ya? Kalender. Besok ya? Oh iya bener. Kalau udah, eh kalau udah, mana? Ini kalian buka aja template. Oke. Nah, kalau udah tadi itu kalian katalog ya. Nah, kalian cari aja folder yang udah kalian buka di sini. Nah, ini. Nah, ini tadi kan misalkan kontur udah saya sport kan jadi dari SAP kan. Nah, kan udah masuk nih jadinya kayak gini nih. Nah, terus supaya ada nilai Z-nya kalian cari di search, kalian ketik aja Z, terus kalian search. Nah, terus uh, ini kalian cari ini fitur to 3D by attribute, kalian klik. Ini,
Kalian klik, terus kalian kontur yang kalian masukin. Nah, ini. Nah, terus pilih mau diekspor kemana. Misalkan di sini lah ya, di proses di file saya yang udah disiapin gitu ya, biar kalian datanya nggak pencar-pencar. Klikkan aja kontur 3D atau kontur Z atau kontur Z lah. Itu ya, Z itu nilai nilai ketinggian kan. Jangan lupa .shp buat yang versi archive-nya mesti ada formatnya, kalau nggak langsung bisa ya udah langsung kontur Z aja save. Nah, height-nya tinggiannya pakai elevation ya, karena dia mengandung nilai ketinggian. Oke kan saja. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, ini tidak tampak perbedaannya, tapi inilah. Ini udah saya crop sama Iup data UAS ya, data UAS kemarin. Nah, ini. Jadi nanti biasanya ada berubah warnanya ya. Dari semulanya ini tiba-tiba nanti pas udah ini berhasil kan, itu tuh 3D attribute successful. Kalian biasanya berubah jadi warnanya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita coba ke Surpak langsung ya. Ke Surpak. Nah, ini. Surpak itu coba saya jelasin singkat aja pengenalan fiturnya. Sistemnya itu kalian kalau langsung baru masuk kan Geovia Surpak Demo Data. Nah, kalian bikin folder baru di mana tadi atau di pencimanan kalian bikin folder emang buat ngerjain UAS-nya. Misalkan kalau saya kemarin saya taruh di software tambang, saya buat di UAS. Nah, kalian khususin aja ya di UAS, misalkan nih Surpak. Nah, ini misalkan saya coba sini. Nah, jangan lupa di set as work directory. Jadi apapun file yang kalian baru kerjain, save langsung masuk ke file foldernya, nggak masuk ke file folder default by Surpaknya. Nah, itu terus kalau sudah, tadi kan udah kita buat tuh data topografinya ya. Kalian masukin tuh contour by boundary by Z. Nih, yang ini. Contour by Z yang SHP. Dulu ya. Nah, ini. Set, kalian masukin tuh. Ini kan udah bisa di orbit tuh. Udah langsung jadi kan. Nah, ini kalau udah kayak gitu, udah bisa nih. Nah, sebelumnya itu, coba saya kenalin dulu fiturnya. Ini tampak, ini tuh yang biasanya digunakan ya. Biasanya file, save as, kayak gitu-gitu sih. Biasanya ini saya jarang pakai di atasnya. Kalian biasanya kalau main file, maksud save as, or kayak gitu-gitu, kalian klik aja di sini, di datanya langsung. Kemudian ini undo rindu, udah tahu ya mungkin ya. Kemudian, di sini kan fiturnya masih dikit ya. Kalian klik kanan di toolbars atasnya, di tools work tools-nya, kalian klik toolbars. Nah, karena kasus kita kali ini untuk membuat kita tuh cuma butuh edit, sama kita cuma butuh surface design. Nah, ini. Nah, udah kan? Nah, kalau udah, dari sini, kalian kalau mau bikin grafik DTO ya, sebelumnya di soalnya kan topografi solid menggunakan seperti DTM. Nah, DTM itu digital terrain model. Nah, itu tuh bilangnya apa ya? Solid lah. Jadi kalau di Surpak dia untuk solid itu .dtm format file yang di save. Kalau format garisnya namanya string str kayak gitu aja. Cuma ada dua format itu ya. Untuk pembuatan desain di Surpak dia akan menghasilkan output string dan DTM. Nah, ini formatnya string karena masih garis. Kalian mau coba DTM kan, kalian klik aja di sini GCD. Atau kalian eh, kalau mau versi manualnya, kalian ini klik kanan create DTM. Ya, create DTM. Ini udah default aja. Biasanya kalau nggak bisa, kalian centang unperform, berarti unperform break line test. Kalian ini. Nah, udah jadi kan ini kontur budgetnya. Kalau udah, coba ya ini. Ini yang kemarin, hasilnya nanti seperti ini kontur budgetnya. Nah, seperti ini DTM-nya. Ini udah jadi DTM, inilah yang nanti akan kalian jadikan acuan untuk membuat pit, ataupun apapun itu ya. Kemudian, kalau ini sudah jadi,
fitur-fitur yang tadi, yang edit. Nah, ini untuk move point. Jadi, coba saya coba dulu ya. Saya coba, tadi kontur YZSTR. Nah, ini kan, mengandung pola titik-titik ya, 2 garis ini. Nah, kalau kalian mau move, kalian move point aja pilih ini. Ini untuk move segmen, jadi kalau move point itu antar satu titik, kalau segmen satu garis. Ini sama move string sama dengan move segmen. Kemudian ini untuk delete point, delete segmen, delete string. Yang ini copy segmen. Nah, jadi kalian kalau mau copy ini sama, kalian copy aja. Terus untuk membuat garis, biasanya ini plane, point, line. Nah, kalau plane ini kalian free art atau free drawing lah bilangnya. Jadi kalian bebas mau gambarnya. Dan biasanya elevasinya ini ngaco. Misalkan ini elevasinya, nah untuk kalian tahu misalkan point properties, garis ini di elevasi berapa? Di elevasi Z-nya 153. Nah, biasanya ada yang kalian kalau gambar ini biasanya dia Z-nya 0. Jadi pas kalian orbit gitu kan, kalian orbit ke bawah, garisnya tuh ada yang ke bawah gini, terus dia sisanya ke atas. Jadi itu waktu mau dibikin pit nggak bisa karena ada garis yang nggak sesuai elevasinya. Nah, jadi kalian biasanya pakai pakai plane, terus kalian ini dulu nih, kalian formatting dulu digitizer Z-nya mau berapa, misalnya 153. Apply, ya udah terus kalian mulai garis ini pakai create new point using the mouse ya kan. Nah, kayak gini kalian gambarnya bebas. Nah, ini udah dipastikan Z-nya 153, kalian X aja, coba kita orbit. Nah, ya kan, nggak ada garis yang, tidak ada garis yang turun, berbeda ketinggiannya, jadi gitu. Nah, terus Bang gimana cara ngilangin biru-birunya? Ini kalian klik aja di layar monitor hide temporary markers. Udah, setelah itu langkah selanjutnya kalau udah jadi gini, kalian coba aja bikin boundary speed-nya ya. Nah, untuk tampak atas kalian ketik aja plane ini bakalan langsung jadi tampak atas. Nah, untuk versi apa ya, membalikan lah, mereset tampilan. Nah, ini kalian coba gambar aja dulu. Biasanya pit itu punya boundaries, kalian bikin boundariesnya dulu aja. Kalian mau seberapa besar. Kalau dari ketentuan soal itu kan lokasinya berada di bawah topografi pada poin 2, tinggi lereng tunggalnya 5 meter dengan total 7 lereng, lebarnya disesuaikan. Nah, tinggi 5 meter, lebar disesuaikan. Misalkan langsung aja nih, kita coba gambar di sini. Kita buat dulu point digitizer, pakai point aja ini. Jadi kita langsung klik garisnya biar nempel. Misalkan di sini lah, area sini ya. Kita ini langsung digitizer aja, misalkan kayak gini. Kalian ini sederhananya aja, misalkan gitu, seperti ini. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sama apanya bilangnya ya, sama kontur grafinya atau topografinya gini, terus kemudian gini. Nah, untuk close kalian klik yang ini ya, close segment. Nah, udah kan? Oh iya, jangan lupa kalian biasanya bikin dulu di new, di sini. Kalian bikin aja garis speed gitu, garis speed, boundary speed. Boundary speed. Nah, nama di sini jangan lupa seperti software-software pada umumnya, kalau kalian spasi kalian kasih underscore ya. Nah, ini. Nah, kalau tanda merah, tanda centang ini artinya layer kalian sedang aktif. Kalau tanda merah ini berarti yang semula filenya itu kalian buka file terus kalian gambar ini kan berarti ada perubahan. Nah, bisa jadi merah menandakan bahwa ada perubahan pada file aslinya gitu. Nah, udah jadi kayak gini kan. Nah, ini kan saya salah ya, salah. Terus tadi pakai aja fitur copy, ini copy segmen. Nah, kalian klik garis putihnya, yang ini. Kalian string, oh ya, string itu, nomor string itu mewakili warna ya. 1 putih, 2 saya lupa, 3 biru, 4 saya lupa, 5, 7 kuning apa, 8 merah. Nah, 6 itu hijau atau orange, 7
Pokoknya dari Meiji Hibiniu itu terwakilkan dalam string ini. Kita coba aja string default satu apply. Nah, kita matiin semuanya. Nah, ini kan boundary speed-nya udah ada nih. Nah, boundary speed-nya. Nah, ini kan ini ya, masih kayak gini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu, ini coba saya lihat dulu ya. Nah, kita kan di sini. Kita coba drag si ini supaya nempel ke topografinya, garis boundariesnya. Klik surface, kemudian drag drag segment over DTM. Kalian klik garis putihnya, kalian pilih DTM yang nyala, yang ada di layar kalian kan topo ya, berarti kontur. Ini kan udah terbentuk tuh. Kalian coba nyalain. Nah, kan garisnya udah ngikutin kan. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan pit gitu. Kalau udah, kalian coba ukur ini remnya, untuk lebar remnya. Kalian klik yang ini, bearing and distance between two points. Klik aja. Nih, jaraknya 33 meter ya, nggak apa-apa. Kita buat aja kayak gini, nanti jalur masuk remnya adalah di sini, 33 meter gitu. Biasanya saya, kalau kita bikin ini, trikinya adalah remnya gitu. Biasanya remnya suka nggak masuk ataupun error. Entah boundariesnya yang salah atau gimana ya. Tapi biasanya coba-coba aja sih, trial and error. Kalian jangan jangan langsung nyerah aja, karena biasanya orang cukup tricky di sini dibikin remnya ini. Kalian klik ini di venue rem, kalian pilih titik satu, titik dua. The rem point must be adjusted kan. Itu berarti remnya salah gitu kan. Itu kenapa? Karena ada beda elevasi di sini tuh. Ini kan kalau kalian lihat garisnya tampak melengkung gitu kan. Nah, gitu jadinya error gitu. Solusinya adalah kalian perform points buat ganti Z-nya. Kita cek dulu di sini titiknya berapa. Ternyata Z-nya 131. Di sini Z-nya berapa? 133, udah beda 2 meter kan. Itu nggak bisa remnya. Remnya harus dijajar minimal. Baru nanti bisa diatur setelah jadi remnya. Rem ini aja. Z expressionnya kita ganti jadi 131 nilai value Z-nya. Klik aja satu, klikkan dua. Udah jadi, udah kata. Sama yang di tengah sini ya, kita jangan lupa ganti. Atau kita bisa delete point aja biar dia ngikutin. Udah jadi. Udah kan. Ada temporary markers. Kemudian kita di venue rem. Satu, dua. Oke, udah bisa kan? Ini di venue rem. Clockwise berarti searah jarum jam, berarti kalau remnya di sebelah sini, berarti nanti dia akan mengikuti segini. Kalau kalian mau ke kiri, kalian anti clockwise kan aja. Rem width-nya 34 meter, ini karena lebar bukannya 34 meter, kalian mau kecilin nggak apa-apa. 30 meter misalkan, atau 30, rem gradientnya 1 sampai 12, ya kan, Kevman. Nanti buat di laporan ditulis, jadi kalian ambil aja misalnya 8%. Ini inside edge gradient methodnya. Ini saya juga belum tahu sebenarnya inside atau outside, sebenarnya kayak sama aja. Atau mungkin kalau bedanya nggak terlalu signifikan. Nah, exit at crest, toe, or crest and toe, atau neither, atau tidak semuanya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya tipe berm itu kan ada yang berm taper distance, jadi setiap, coba kita lihat dulu di sini ya. Jenis-jenis jenis-jenis rem misalkan ya. Coba kita coba kan dulu jenis-jenis rem. Jenis-jenis rem tambang. Ini coba. Ini dia. Ini kan ada berm konstan, taper berm, dan drive on down, drive on up. Nanti kita coba bikin yang drive on up aja. On up. Maksudnya taper berm itu ya kayak gini, dia langsung ya kan. Kalau berm konstan, konstan berm taper, jadi dia per bench itu bisa diakses nih. Misalkan ada mau mobil mau naik nih kendaraan. Nah, ini kendaraannya bisa naik lewat sini. Yang ini bisa naik ke sini. Kalau ini kan langsung nih. Dia nggak ada. Ini biasanya jalan tambang kan seperti ini, atau ini lah. Biasanya bercoaster mungkin dibuat disposal ya, karena kan disposal buatnya berjenjang ya, jenjangnya naik. Nah, ini kan terlihat gambarnya naik nih. Kalau dimaknai turun ya bisa juga, cuma biasanya untuk kayak gini,
Ini disesuaikan sama akses jalannya nanti, apakah ada jalan lagi gitu. Kemudian apa lagi ya? Sebentar. Kalau kalian udah bisa menentukan itu semua, kalau kalian udah ini antara burn, taper, kalian pakai jenis taper, drive on. Kalau di Mindscape tuh buat informasi aja itu ada, itu namanya sesuai ini. Cuma karena di Surpak, jadi namanya seperti ini. Crash and tow, crash ya berarti tadi on up, tow on down. Crash and tow berarti taper, neither yang berarti yang langsung yang apa taper ya. Kalau yang itu kan yang burn konstan ya. Yang konstan tuh yang crash and tow. Ini kita coba neither aja. Nah, switch back angel ini artinya putar balik gitu. Kalau kalian mau putar balik kan ya udah sesuai ini default aja sih. Kalian mainkan di ininya aja. Antara rem width dan rem gradient. Udah itu aja. Coba play. Nah, langsung aja. Kan ini udah ini. Ini karena udah terbaca sebagai kontur, kita coba turunkan elevasinya. Itu dikurangi 5 meter gitu. Maksudnya target elevasinya berapa biar rata dulu baru nanti turun ke bawahnya tuh bisa gitu. Maksudnya kayak gini, kita pakai Z dulu. Kita turun. Jangan lupa ini angle-nya. Kalian mau sudut sudut bench-nya, dinding lereng itu berapa? Misalkan 55 lah atau 55 aja gitu ya. Nah, ini biasanya ditentukan berdasarkan geoteknik untuk geometri lereng ya. Jadi kalau nanti di laporan kalian penulisannya desain geometri kami Pak 55. Maksudnya desain geometri yang kami susun kayak gitu berdasarkan overall single overall tinggi lereng lebar gitu kan. Itu biasanya untuk di dunia nyata atau untuk di dunia aslinya itu hal-hal ini tuh berdasarkan parameter geoteknik ya. Sudah ditentukan geotek. Jadi aman atau tidaknya lereng itu sudah ditentukan sehingga kita main plan itu udah bisa bikin, maksudnya bikinnya sudah aman gitu, tidak perlu bolak-balik membuat. Coba dia play aja. Ini kita turunkan dulu ke 131 berarti kita coba ke ini Z direksinya down ya, contract. Contract itu artinya menyusut, expand artinya melebar. Nah, kita prosesnya dari atas, makanya kita bikinnya contract ya. Target elevation-nya di 130, di 125 lah mungkin ya. Coba play. Udah bisa langsung kan? Artinya sudah terbaca. Oke. Inilah pitnya. Ini biar rata dulu kan. 125. Baru kita ikuti ketentuan dari Palio. Untuk tinggi lelengnya 55 meter kan. Baru kita pakai yang ini. Yang expansion segment by Benset 5 meter aja. Bensetnya berapa? 5. Apa down dan contract gitu kan. Tapi jangan lupa kita kasih lebar bermain dulu. Nah, ini. Default bermain berapa? Biasanya kalau lerengnya 5, ya setidaknya 3 pun masih bisa ya, tergantung sudut. Cuma 7 meter aja nggak apa-apa sih. Horizontal direction contract ini bebas ya, di lebar bomnya kalian mau tentuinnya berapa bebas. Terserah kalian aja, mungkin kalian baca jurnal gimana, tapi tidak masalah sih, ini tidak bermasalah kan. Coba kita coba di 3 meter aja ya. Ini kan udah. Terus kalian klik yang garis bermnya, tow-nya. Ini kan crash, ini tow-nya tuh yang di luar ya. Ntar crash dan tow. Kita baru pakai yang ini 5 meter turun, 5 down dan contract. Nah udah kan jadi lagi, terus coba lagi aja 7 lereng kan ya, ini anggaplah lereng 1, ini terlalu tinggi sih sebenarnya yang ini. uh, Sebentar, anggaplah ini bukaan ya, berarti ini lereng 1. Ya udah kalian coba lagi aja terus gitu, maksudnya lereng 2, lereng 3, lereng 4. Nah, ini sebanyak 7. Ya udah, ini kalian buka lebar, ini default oke. Terus kalian turunin lagi,
Ini, ini mungkin ini ada otomatisnya ya, teman-teman, select segment to ini. Kalian mau berapa detail bench list-nya, ini contract, burung gradiennya kan tadi 7, 8 apa ya? 7 atau 8 gitu kan. Auto expand kalian pakai ini aja nih. Nah, kalian pakai 7, slope angle-nya 55, band set-nya 5, burung frekuensinya enggak, burung width-nya 3. Nah, udah nih, udah dapat kan overall slope angle-nya, kalian coba pakai ini aja. Sebenarnya saya nggak pernah pakai ini, saya sekarang manual, karena saya biasanya nyesuaiin lebar bukaan jalannya gitu. Nah, itu udah. Ini kan baru berapa nih? Baru 1, 2, sampai 7 kan ya tadi di soalnya. Ini kan 7 dengan total 7 lereng ya. Ya udah. Jadi kalian coba buat lagi aja nih sampai 7. Ini jangan lupa dilebarkan. Tuh kalau di ini ya apa sih bilangnya kalau di Mindscape tuh uh, expand segmen dan apa gitu nyebutnya. Jadi kalian lebar turun, ini turun, ini lebar, turun lagi, lebarin lagi, gitu aja ya. Nah, turunin lagi. Nah, kenapa saya nggak berani otomatis? Karena kadang ini ada yang kayak gini-gini nih. Nah, itu kan. Nah, ini kalian lebarin 3 meter, plus rem point. Nah, terus kalian turunin lagi sini ke 5 meter. Nah, ini kan remnya ngasal, kalian ini delete point aja. Nah, kan jadi lurus lagi tuh. Lebarin. Di Surpak ini juga bisa di record pakai ini ya. Start recording. Cuma saya nggak tahu sih, belum terlalu baik mengeksplor Surpak, jadi seperti ini aja dulu. Kita sama-sama juga masih belajar. Ini udah satu, ini kan lereng 1, lereng 2, lereng 3, lereng 4. Terus turunin lagi berarti. Ini jelek lagi kan. Terus turun lagi. Eh, ini berarti lereng lereng 1, lereng 2, lereng 3, lereng 4, lereng 5, 2 lereng lagi. Turunin lagi. Ini play, lebarin, play, turunin lagi. Ini udah lereng 6, coba lereng lagi. Coba hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini udah 7 lereng, add temporary markers. Supaya nggak bingung, yang ini kan crash, jadi tuh-nya. Nah, ini warna dinding, berarti kalian ganti string di sini, renumber string. Kalian ganti aja ini jadi 8. Merah, putih gitu. Nah, ini putih berarti. Satu putih, merah 8 itu. Nah, berarti yang ini crash, yang ini ya. Ini crash 8. Crash gitu aja. Ini 1, 8, 1, 8, 1. Ini 8 berarti. Terus ini 1. Nah, ini 1, ini 8, merah putih. Nah, ini 1, 1, 8, 1, 8. 1, 8, 1, 8 gitu kan. Terus sampai akhir. Nah, ini kayak gini ya. 1, ini 8 berarti. Ini 1. Nah, ini kan udah kelihatan nih ya. Apa pitch-nya kan. Nah, bukan. Nah, inilah pitch-nya. Ya gitu ya. Teman-teman maksudnya. Nah, ya udah ini tinggal di GCD-in aja kalau kalian mau.
Misalkan ya boundary speed kita GCD-in. Atau gini deh, saya coba buat dulu baru new, kita bikin feed. Tuh, oke. Nah, di feed kita coba copy segmen. Atau gini aja lah, yang ini. Saya coba ditaruh di sini aja, di saya coba taruh di D. Nah, ini saya save ini, save layer, surpak. Saya surpak string level ya, taruh di D. Ini kalian ganti rename jadi pit. Tuh, udah. Save aja, play. Nah, udah terus save kan? Kalau udah terus save ya udah, tinggal dipanggil lagi aja nih, bisa di delete, kalian panggil, drag aja. Kalian klik GCD aja, GCD. Perform break trainness-nya mati. Ini kalau ini coba bisa. Nah, udah bisa kan? Inilah pit kalian, teman-teman. Terus tadi toponya kan ini. Oh, Bang, tapi belum terpotong sama topo, Bang. Nah, caranya gini. Kalian plan dulu. Ini buat ngerapiin ya, teman-teman. Ini kan ada garis yang di luar-luar nih. Kalian klik yang ini, rectangle ini, kalian kontrol buat ngeblok ya. Di sini kalau mau milih lebih dari satu itu pakai kontrol bukan shift. Kalau di software lain kan di aplikasi software laptop itu kan pakainya ini, kalian lihat aja, klik kanan delete. Kalian lihat aja mana yang nggak rapi. Nah, ini agak harus delete sih memang ya. Tuh. Nah, ini lagi kontrol ya. Kalau udah ke shift, kontrol lagi, delete. Udah. Kalau udah, tinggal lihat dari tampak atasnya. Oke. Nah, ini kan udah jadi ya. Bang, belum dipotong sama kontur, Bang. Nah, ini caranya. Kalau mau motong dari kontur tuh, saya ini. Nah, kalian pilih kontur yang mau dipotong. Ini misalkan. Kalian uh, ini pakai surface clip intersect clip between with string clip serial. Oh, sorry. Ini lalu ya. Nyalain aja pit STR -nya. Nah, ini. Terus yang tadi itu yang kontur budgetnya kalian nyalain dulu. Ini kan kalian klik nanti yang garis putihnya surface clip. Kalian dulu pilih triisolation nih berarti kan. Kalian mau pilih ini string yang atas. Udah, kalian klik insert the boundary. Sama. Nah, ini cuma ini salah nih sebenarnya. Nah, ini error berarti gini aja. Aduh ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini. Saya coba dulu ininya tadi itu. Karena ada yang salah itu ya. Nah, ini langsung aja di save layer, save pit. Nah, udah. Dia bakal produksi. Berarti masuk ke mana ini?
Oh gini aja save di sini lah kalau enggak. Nah udah jadi kan ini kalian fit ini. Nah kalian bikin boundaries untuk motong datanya tadi itu. Nah misalkan nih fitnya matiin, sorry copy dulu yang ini. Nah jadi satu kan, play, fitnya matiin, masukin tadi data topografi ya teman-teman. Data topografinya itu di sini. Kalian masukin aja ini. Nah, kalian pilih dulu. Contour Z-nya yang mau dipotong kan, surface, clip. Nah, ini kalian pilih satu, ini outside the boundary. Nah, udah jadi terpotong kan topo topo kalian. Ya udah berarti boundary bisa matiin, pitnya nyalain, dah. Kan? Ini kalau pit DTM-nya nih yang ini nih. Nah, tuh. Ya kan? Udah jadi kan ada pitnya di sini. Itu ya teman-teman untuk pitnya. Kemudian ini nanti terserah kalian gimana ngaturnya ya garis ini. Ini seperti apa gitu maksudnya. Nah, ini kan layarnya terlalu tinggi, entah kalian buat turun dulu kali pasti berapa supaya rata. Karena nanti kalau dari awal dari awal kalian udah turunin 5 meter, nah nanti tuh yang di sini karena 160 dikurang 5 dia, bukan target elevasi. Jadi 160 kurang 5 kan 155. Terus yang di sini 130 kurang 5. Jadinya 125. Nah, kan udah beda tuh antara yang sini sama yang di sini. Jadi nanti nggak rapi gitu. Nah, kalau udah kalian mau nyection, kalian pakai ini. Sini klik kanan toolbar. Ini di mana? Classic slicing. Nah, ini kalian ini aja klik yang event section. Terus by graphically selection line. Ini kalian klik. Oke. Terus jangan lupa section objeknya dicentang. Nah, karena kita mau section objek ini kan, section method. Nah, ini oke. Play, show section planes. Oke, play. Nah, jangan lupa teman-teman, kalian kalau mau tahu arah utara selatannya mana, kalian klik tampak atas dulu ya. Gini, kalian ini tampak atas. Nah ini northingnya udah ke depan sana, berarti pit kita rem ini muka face-nya di arah northing. Kita klik ini, tadi ya graphic selection object udah apply. Tarik aja satu garis nih. Nah udah jadi kan garisnya. Nah ini kan nggak perlu ya. Kalian klip aja nanti ini. Tapi kalian break dulu ini. Oh ini di mana sih? Di bonus. Kalian klik ini ya. Kalian break dulu nih. Oh sorry. Kalian klik dulu ini. Kalian break. Kok nggak mau semua ya? Oh ini kalian break dulu object session. Dah udah ini kan kalian delete yang di luarnya. Kalian delete ini. Kalian hide temporary markers. Dah jadi kan. Inilah potongan atau penampang utara timur, utara selatan. Nanti berat timurnya sama, tarian tarik kayak dari sana ke sana, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama aja. Kalau kalian mau untuk apa namanya? Untuk masukkan DSF ini object session, kalian save layer dulu. Save layer. Kalian pilih object session misalkan. Jadi ini misalkan apa penampang timur gitu, penampang N, penampang NS, North South. Ya udah kalian play, kan udah ada nih penampang STR-nya. Kalian copy file, jadi DXF nih. Udah AutoCAD 2024 bebas ya ini ya. Play udah ada.
buka AutoCAD-nya. Buka AutoCAD-nya, kemudian nanti di AutoCAD-nya masukin data tadi tuh. Kalian buka ini data ini misalkan ya, kalian coba cari di sini semester. Nah, di software tambang. Eh, kuliah deh. Ah, ini kalian buka aja nih penampang NS. Nah, ini kan nggak ada. Bang, kok nggak ada, Bang? Kalian klik aja apa? Z, zoom, baru E. Nah, udah ada kan? Kan teman-teman ini kan orbit ya? Apanya? Tuh, kalian ini kan? Nggak mungkin kan ini jadi DXF dimasukin ke ini. Ya udah, caranya adalah ini teman-teman harus gambar sendiri ya. Makanya harus dibilang kan di sini buat section lereng yang dan telah diolah sehingga menjadi boundary pada saat diimpor ke dalam nah itu kan masih diolah dulu kan. Nah ya udah teman-teman ukur aja ini apa bilangnya, kalian gambar dulu ya ini garis ini, untuk tahu berapa jauh ini. Nah ini tuh tingginya berapa gitu kan. Misalkan lah kalian mau mengukur yang ini. Nah ini kan tingginya kira-kira hampir 30 meter nih, nggak mungkin kan lereng 30 meter longsor kan. Tapi kan sesuaiin aja ya sama toponya. Nah ini 30 meter, sudutnya berapa, kalian ukur, terus kalian gambar satu-satu gitu kan. Nah, kalau udah, nanti kan udah jadi misalkan ya udah jadi gitu gambarnya. Coba kasih contoh di punya saya dulu, punya kami dulu itu kayak gini nih waktu di slide-nya. Nah, ini kan udah jadi ya supaknya. Ini. Oh, ini belum jadi deh. Desain. Ke di mana ya? Oh, ini deh. WE sama NSN. Nah, ini kan udah jadi nih ya. Lebarnya ini W W S W N W E ini. Karena lebar banget rupanya. Kalau udah jadi ya udah ini tinggal di save. Kalau kalian jangan lupa kan nanti kan gambar sesuatu tuh. Misalkan ini jenjangnya 5 meter, lebar 3 meter kan udah tahu tuh. Ya udah, jangan lupa kalian klik semuanya gitu, terus jangan lupa di convert, klik kanan atau join, klik aja join kan, dah. Nah, supaya nanti sama ini udah di satu external boundary gitu. Nah, ya udah tinggal itu nanti di import ke slide. Kalau udah bisa masuk, save aja slim.slim. Udah, itulah yang untuk nomor 5. Seperti itu. Terus kalau data untuk peta kontur interval kan udah ya, topografi, peta kesesuaian lahan atau fungsi lahan, itu di YouTube ada tutorialnya ya. Cuma hasil jadinya kami seperti ini, peta pembobotan gitu, sesuai, tidak sesuai, mutlak tidak sesuai. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman nanti ya. Yang yang sebenarnya ini tidak mutlak tidak sesuai lah. Merah itu nggak sesuai sama pertambangan gitu, kesesuaian lahannya. Nah, ini kami kemarin di Seksu Lahat gitu. Mungkin itu sih teman-teman untuk hasilnya nanti ya.
untuk outputnya dari nomor 1 sampai 5 kan sudah terjawab semua berarti kan. Mulai dari bikin peta kontur, peta kesesuaian lahan, DTM dan STR di Surpak, desain pit, hasil akhirnya sectionnya gitu. Mungkin itu dulu teman-teman. Apa ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Bang mau nanya dong mas. Silakan. Gimana tuh? Vian. Untuk yang tugas software yang lainnya bang, Eh, tugas software yang lainnya tuh yang mana maksudnya? kan tugas softwarenya ada dua. Oh, ada 2 ya? Untuk yang satu lagi, ini kan UAS ya. Yang satu lagi tuh apa tugasnya? Soalnya yang dikirim tadi temanmu itu baru yang ini, yang ada di chat itu. Kalau di mana ya? Ini yang ini Ref itu UAS kan. Nah, katanya kalau yang kalian itu ini kan, kalau kalau dibilang tadi sama bikin pit juga pakai Surpa kan. Nah, kalau sama, samain aja datanya. Prosesnya juga sama kok. Kayak tadi juga pakai fiturnya sama, pakai menu edit, terus ada seleksi kayak apa classic slicing untuk section, terus ini surface design buat bikin benchnya gitu paling. Iya tapi beda bang. Maksudnya gimana nih? Beda tuh datanya beda atau apa? Soalnya dari teman kalian tadi ngasihnya sih gitu ya, ngasihnya apa? Dia ada topografi sama pelapisan batuan. Oh, terus kali itu datanya gimana? Boleh lihat nggak atau bisa minta gitu? Bisa bang, bisa kirim ya bang. Oh iya, boleh boleh. Oke oke. Untuk detail tugasnya CSS kirim ke WA abang aja ya. Oh boleh boleh. Sudah saya kirim bang. Oke, bentar ya. Oke oke. Ini eh apa bilangnya itu? Apa sih? Ini densitas koesi sudut gesek dalam ini kan buat analisis slide nanti kalian ya. Terus limoni saprot bedrock itu kan lapisan nikel ya. Maksudnya nikel. Terus kalian download dulu berarti download dulu datanya. Download ya, siapin dulu coba.